Hai semuanya, selamat datang kembali di channel novel kita. Di sini, kita bakal dengar banyak kisah tentang cinta, perjuangan, dan kehidupan. Yuk, bareng-bareng kita nikmati ceritanya. Di kota yang selalu tampak sibuk bahkan saat fajar baru menyentuh jendela, Rania menatap langit dari balkon kecil apartemennya. Dingin angin pagi membuat ujung jarinya bergetar. Namun bukan itu yang membuat dadanya terasa sesak. Di dalam ruang tamu, suara langkah Arif, suaminya, terdengar datar. Seperti bunyi detik jam yang lama-lama terasa mengganggu. Sudah beberapa bulan terakhir, rumah mereka terasa asing. Bukan karena berubah bentuk, tapi karena kehangatan di antara mereka perlahan memudar tanpa sebab yang jelas. Dulu, setiap pagi, Arif selalu menyapa dengan senyum hangat dan segelas teh manis buatan tangannya sendiri. Kini, sapaan itu berganti dengan keheningan yang menggantung di udara. Rania menatap secangkir kopi yang mulai dingin di tangannya, sambil bertanya dalam hati, sejak kapan cinta mereka berhenti tumbuh? Sejak kapan pelukan itu berubah menjadi jarak? Ia tak ingat kapan terakhir kali mereka berbicara tanpa perhitungan waktu. Tanpa nada dingin, tanpa pertanyaan yang dijawab dengan gumaman pendek. Rania mencoba mencari alasan. Mungkin pekerjaan Arif yang membuatnya lelah. Mungkin dirinya yang terlalu menuntut. Tapi di sudut hatinya, ia tahu ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulu begitu sederhana namun kini terasa mustahil untuk dikembalikan. Hatinya bergetar mengingat hari-hari awal pernikahan mereka. Ketika kota ini terasa indah hanya karena mereka berjalan berdua di trotoar sambil tertawa kecil. Sekarang, bahkan suara tawa itu hanya tinggal gema samar yang tidak tahu kemana harus pulang. Rania menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang mulai berembun. Seolah mencoba mengenali kembali perempuan yang kini tampak asing di hadapannya. Dulu, matanya selalu berbinar setiap kali menyebut nama Arif. Tapi kini sorot itu telah redup. Tertutup lapisan lelah yang tak bisa dihapus dengan tidur panjang sekalipun. Ia sering bertanya dalam hati, apakah semua pernikahan memang akan sampai pada titik seperti ini? Saat cinta berubah menjadi rutinitas. Saat perhatian berubah menjadi kewajiban. Arif kini lebih sering pulang larut malam, beralasan lembur atau rapat mendadak. Rania tak lagi memprotes seperti dulu. Karena setiap kali ia mencoba bicara, wajah Arif menunjukkan kebosanan yang sulit disembunyikan. Ia memilih diam, menyimpan ribuan kalimat yang menggantung di dada. Sebab ia tahu, membicarakan rasa sakit justru sering membuat luka semakin dalam. Di sisi lain, Rania tak bisa menipu dirinya. Ia merindukan percakapan ringan di meja makan. Merindukan tawa Arif yang dulu bisa memadamkan segala kecemasan dunia. Sekarang, yang tersisa hanyalah dentingan, sendok di piring dan suara televisi yang menyala tanpa penonton. Kadang ia menyiapkan makan malam dengan sepenuh hati. Memilih lauk kesukaan Arif, berharap lelaki itu akan menyadari usahanya. Tapi setiap kali Arif pulang dengan wajah lelah dan tangan yang hanya sempat menyentuh layar ponsel, hatinya kembali hancur sedikit demi sedikit. Malam-malam terasa panjang dan sunyi. Bahkan suara detik jam di ruang tamu seolah ikut menertawakan kesendiriannya. Namun, yang paling menyakitkan bagi Rania bukanlah jarak fisik di antara mereka, melainkan jarak hati yang semakin lebar. Ia masih tidur di sisi ranjang yang sama. Namun dinginnya selimut seakan memisahkan dua dunia yang tak lagi bersentuhan. Kadang ia mencoba memulai percakapan sederhana.
menanyakan kabar pekerjaan, atau sekadar bertanya apakah Arif sudah makan. Jawaban yang datang selalu singkat, tanpa tatapan, tanpa senyum. Rania belajar menerima, walau dalam setiap keheningan itu ada air mata yang ia tahan keras-keras agar tidak jatuh. Ia mulai terbiasa berbicara sendiri di dalam hati, membayangkan skenario di mana mereka masih saling mencintai seperti dulu. Tapi semakin ia berusaha menghidupkan kenangan itu, semakin ia sadar bahwa cinta tak bisa dipaksa untuk tetap tinggal. Ada kalanya, cinta hanya menunggu waktu untuk pergi, perlahan, tanpa pamit, tapi pasti meninggalkan jejak di setiap sudut hati. Hari-hari berlalu seperti arus lalu lintas kota yang padat dan tak pernah berhenti. Rania masih menjalani rutinitas yang sama, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, lalu mengajar les privat di sore hari agar pikirannya tetap sibuk. Di depan murid-murid kecilnya, ia masih bisa tersenyum dan tertawa, seolah hidupnya baik-baik saja. Namun begitu pintu tertutup dan kesunyian kembali menyelimuti apartemen, rasa sepi menelusup ke dadanya. Ia menatap meja makan yang rapi dengan lauk yang masih utuh. Arif tak menyentuhnya. Lelaki itu selalu pulang larut dengan alasan pekerjaan. Rania mencoba percaya, tetapi di hatinya muncul rasa ragu yang ia benci. Ia tahu, kesibukan seringkali menjadi alasan paling mudah untuk menghindar. Suatu sore, ia mencium aroma parfum asing pada kemeja kerja. Arif, wangi lembut yang tidak pernah ia gunakan. Saat itu, hatinya bergetar, bukan karena cemburu, melainkan takut. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mencuci baju itu dengan tangan gemetar, seolah sabun dan air bisa menghapus kecurigaan yang menyesakan. Malamnya, ia memandangi wajah Arif yang tertidur lelap di sebelahnya. Tampak tenang, seperti tak pernah membawa badai ke dalam rumah mereka. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Dalam diam, ia hanya berdoa agar hatinya cukup kuat untuk menerima apapun yang terjadi. Ia sadar, kadang perempuan lebih memilih terluka dalam diam daripada harus mendengar kebenaran yang bisa menghancurkan semuanya. Beberapa hari kemudian, sepulang mengajar, Rania berjalan menyusuri trotoar kota yang basah oleh hujan. Ia melihat pasangan muda tertawa di bawah payung yang sama, lalu menatap ke langit dengan senyum yang samar. Dulu, ia dan Arif seperti mereka, penuh harapan dan impian. Tapi kini, tangan mereka terasa asing bahkan saat bersentuhan. Rasa canggung menggantikan kehangatan. Seolah dua orang yang pernah saling mencinta kini hanya berbagi ruang tanpa arah. Rania sadar, cinta tak selalu hilang karena pertengkaran besar. Kadang ia mati perlahan karena dibiarkan dingin terlalu lama. Malam itu, ketika ia pulang, ruang tamu tampak gelap. Di meja, ada secangkir kopi yang sudah dingin dan ponsel Arif yang bergetar pelan. Tanpa pikir panjang, Rania mendekat. Layar ponsel menyala, menampilkan pesan dari seseorang bernama Nadia, "Jangan lupa istirahat." "Mas, aku tahu kamu capek banget hari ini." Tidak ada kata cinta, tapi perhatian yang sederhana itu cukup untuk membuat matanya basah. Ia berdiri lama di sana, memandangi layar yang perlahan padam, lalu menutup matanya dengan napas yang berat. Bukan hanya rasa cemburu yang menyeruak, tapi juga kesadaran pahit bahwa cinta mereka mungkin sudah kalah. Bukan oleh orang lain, tapi oleh waktu dan keheningan yang terlalu lama mereka biarkan tumbuh di antara keduanya.
Malam itu menjadi titik yang sulit dilupakan oleh Rania. Setelah membaca pesan dari perempuan bernama Nadia, ia duduk di ruang tamu yang redup. Hanya diterangi lampu kecil di pojok ruangan. Sunyi menyelimuti, dan ia seperti kehilangan arah. Ia tidak langsung menangis. Justru diam. Pandangannya kosong, menatap pintu yang masih tertutup rapat. Berharap Arif pulang membawa jawaban, walau di hatinya ia tahu mungkin tak akan ada yang bisa menjelaskan apapun. Rania merasa asing di rumah yang dulu mereka bangun dengan tawa dan harapan. Dinding-dinding yang dulu menyimpan kenangan kini terasa seperti saksi bisu dari cinta yang perlahan mati. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi semua tertahan. Yang keluar hanya napas panjang dan air mata yang jatuh perlahan di antara jari-jarinya. Keesokan paginya, matahari terasa hambar. Rania menyiapkan sarapan seperti biasa, bukan karena ingin, tapi karena terbiasa. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa kaku. Ketika Arif keluar dari kamar, mengenakan kemeja biru muda yang dulu selalu ia bantu setrika, Rania hanya berkata lirih, "Sarapan sudah siap." Arif menjawab pendek, lalu pergi dengan langkah cepat. Tak ada pelukan, tak ada tatapan. Hanya bunyi pintu tertutup yang menggema seperti garis tegas antara dua hati yang tak lagi seirama. Rania berdiri di ambang dapur, menatap kursi kosong di depannya. Ia sadar, cinta mereka tidak berakhir dengan pertengkaran besar, melainkan dengan keheningan panjang yang tak ada siapapun yang berusaha pecahkan. Hari-hari berikutnya, Rania mencoba menenangkan hatinya. Ia mulai menulis lagi di buku harian lama. Menuliskan rasa sakit yang tak bisa diucapkan pada siapapun. Dalam tulisan itu, ia menemukan ruang kecil untuk bernapas. Ia menulis tentang kenangan mereka, tentang sore di taman, tentang tawa yang dulu terasa hangat. Ia juga menulis tentang Nadia, bukan dengan kebencian, tapi dengan doa yang tulus. Semoga perempuan itu tidak merasakan luka seberat dirinya. Ia belajar menerima bahwa kadang cinta tak selalu harus dimiliki untuk tetap berarti. Dalam diamnya, Rania mulai memahami arti ikhlas yang sesungguhnya. Namun malam selalu datang membawa kenangan. Ia masih menunggu suara langkah di depan pintu. Masih berharap ponselnya berbunyi dengan pesan singkat yang menenangkan. Tapi harapan itu perlahan memudar. Seperti cahaya lilin yang berjuang melawan angin. Rania mulai belajar bahwa bertahan bukan selalu bentuk kekuatan. Kadang justru pelepasanlah yang paling berani. Dalam hatinya, ia berjanji, jika suatu hari Arif benar-benar memilih jalan lain, ia akan melepaskannya, bukan dengan amarah, tapi dengan doa. Sebab ia tahu, cinta sejati tidak selalu berakhir bersama. Kadang, cinta sejati adalah ketika seseorang rela mengikhlaskan, meski hatinya sendiri hancur di dalam diam. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu, dan Rania mulai menjalani hari-harinya dengan ritme yang berbeda. Ia tidak lagi menunggu Arif pulang larut malam. Tidak lagi menyiapkan 2 cangkir kopi setiap pagi. Kini hanya ada 1, untuk dirinya sendiri. Ia mulai terbiasa makan sendirian, berjalan ke taman sendirian, bahkan tertawa sendirian ketika menonton acara lawas di televisi. Awalnya terasa asing, tapi lama-kelamaan ada rasa tenang yang pelan-pelan tumbuh dari keheningan itu. Ia menyadari
Mungkin kebahagiaan memang tidak selalu hadir bersama seseorang. Terkadang ia tumbuh dari keberanian untuk berdiri sendiri. Namun, meski tampak kuat di luar, ada bagian kecil dalam hatinya yang masih bergetar setiap kali mendengar suara notifikasi ponsel. Berharap itu dari Arif. Tapi biasanya bukan hanya pesan dari teman atau sekadar iklan dari aplikasi toko online. Suatu sore, Rania duduk di kafe tempat mereka dulu sering bertemu sebelum menikah. Ia memesan minuman favoritnya, latte hangat, dan menatap kursi kosong di seberang meja. Bayangan Arif terlintas di sana, senyum hangatnya, candaan ringannya. Cara ia menatap Rania dengan penuh kasih saat pertama kali mengungkapkan cinta. Semua itu kini terasa seperti potongan film lama yang tak lagi bisa diputar ulang. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Mungkin ini cara Tuhan menegurku, gumamnya pelan. Bahwa aku terlalu sibuk menjaga seseorang, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Kata-kata itu membuat dadanya sesak, tapi juga memberi kekuatan baru. Ia sadar, selama ini ia terlalu takut kehilangan, hingga lupa bahwa dirinya pun berhak dicintai dengan sepenuh hati. Malamnya, Rania menulis lagi di jurnalnya. Kali ini tidak tentang kesedihan, melainkan tentang keputusan. Ia menulis bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa sendirian. Ia menulis bahwa bertahan demi kenangan bukanlah bentuk kesetiaan, melainkan cara halus menyiksa diri. Dan di akhir halaman, ia menulis kalimat sederhana yang membuat tangannya bergetar. Aku akan melepaskanmu, Arif. Bukan karena aku berhenti mencintai, tapi karena aku ingin kembali menemukan diriku yang hilang. Setelah menulis kalimat itu, Rania menutup bukunya dengan tenang, lalu memandangi langit malam dari jendela kamarnya. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, seperti bintang yang mencoba menghibur bumi yang sedang patah hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rania tersenyum. Senyum yang tipis, tapi tulus. Ia sadar, melepaskan tidak selalu berarti kalah. Kadang, itu adalah cara paling lembut untuk menghormati cinta yang pernah tumbuh. Dan malam itu, ia memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Jika Arif pulang, ia akan bicara baik-baik. Jika tidak, ia akan tetap melangkah. Karena akhirnya, Rania mengerti bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang tinggal, tapi tentang keberanian untuk tetap berjalan meski sendirian. Sore itu, Rania akhirnya menepati janjinya pada diri sendiri untuk berbicara. Ia menunggu Arif pulang dengan hati yang tenang. Bukan karena sudah tak mencintai, tetapi karena sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika pintu rumah terbuka dan Arif melangkah masuk, suasana terasa canggung. Tidak ada sapaan, hanya suara kunci diletakkan di meja dan deru napas yang berat. Rania memandangi wajah lelaki yang dulu menjadi dunianya itu, kini terlihat asing. Waktu dan jarak telah mengikis keakraban di antara mereka. Kita perlu bicara, ucap Rania pelan, tapi tegas. Arif menatapnya sejenak, lalu duduk di kursi seberang. Tidak ada penolakan, tidak juga sambutan hangat. Hanya tatapannya menunggu, dan hati yang siap pecah kapan saja. Arif, lanjut Rania, suaranya bergetar tapi terjaga. Aku sudah lama mencoba bertahan. Aku pikir, waktu bisa memperbaiki segalanya. Tapi sekarang aku sadar, waktu justru membuat kita semakin jauh. Aku nggak mau terus begini.
hidup dalam rumah yang terasa seperti asing. Arif menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Rania melihat ekspresi lelah di wajahnya. "Aku tahu aku banyak salah, Ran," jawabnya lirih. "Aku cuma nggak tahu gimana caranya memperbaiki semuanya lagi." Rania menghela napas panjang. "Kadang, bukan karena kita nggak bisa memperbaiki, tapi karena memang sudah saatnya berhenti mencoba," katanya. Matanya berkaca-kaca namun tenang. Hening menyelimuti ruang tamu itu. Hanya detak jam di dinding yang terdengar pelan, seolah menegaskan setiap detik dari perpisahan yang tak terhindarkan. Rania menatap Arif, dan dalam tatapan itu tidak ada lagi amarah. Hanya sisa kasih yang perlahan memudar. "Aku nggak mau benci kamu, Arif. Aku cuma mau kita jujur. Kamu masih ingin bertahan? Atau sudah ingin pergi?" Arif tidak menjawab. Ia hanya mengusap wajahnya, menunduk semakin dalam. Rania tahu, diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Ia tersenyum kecil, pahit tapi ikhlas. "Baiklah," katanya lembut, "kalau begitu, aku yang akan pergi." Malam itu, Rania membereskan beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Ia tidak menangis. Hanya sesekali menatap ruangan yang telah menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Setiap sudut punya kenangan, dari tawa kecil hingga pertengkaran hebat. Tapi kini semuanya terasa selesai. Sebelum tidur, ia menulis satu kalimat terakhir di jurnalnya. "Cinta bukan tentang siapa yang pergi lebih dulu, tapi siapa yang berani melepaskan tanpa kebencian." Dan saat ia menutup buku itu, Rania tahu, meski besok pagi rumah ini tak lagi sama, hatinya justru akan mulai pulih perlahan. Seperti mentari yang selalu kembali meski semalam gelap tanpa bintang. Pagi itu, udara kota terasa berbeda bagi Rania. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia keluar rumah tanpa menunggu siapapun. Koper kecil di tangannya terasa ringan. Bukan karena isinya sedikit, tapi karena beban hatinya sudah mulai berkurang. Ia melangkah menyusuri trotoar menuju terminal. Melewati toko-toko yang baru saja membuka pintu dan aroma roti yang baru dipanggang dari arah kedai langganannya. Semua terasa baru, seolah dunia memberi kesempatan lain untuk memulai hidup. Di dalam taksi yang membawanya ke tempat baru, Rania menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi berlalu, tapi pikirannya melayang jauh ke belakang. Pada masa-masa ketika ia dan Arif berjalan berdua sambil bercanda, berbicara tentang masa depan yang kini hanya tinggal cerita. Namun kali ini, kenangan itu tak lagi menyesakan. Hanya tinggal serpihan hangat yang sesekali menimbulkan senyum tipis di wajahnya. Sesampainya di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Rania membuka jendela dan membiarkan cahaya masuk. Ruangan itu sederhana, hanya satu kamar, dapur kecil, dan meja kerja di dekat jendela. Tapi di sana, ia merasa bebas. Ia menata barang-barangnya perlahan. Menaruh foto lamanya di dalam kotak, bukan di atas meja. "Aku nggak perlu melupakan semuanya," katanya pada dirinya sendiri. "Aku hanya perlu menempatkan masa lalu di tempat yang semestinya." Hari-hari berikutnya, ia mulai bekerja sebagai asisten di toko buku. Tempat itu tenang, dengan aroma kertas dan tinta yang menenangkan hatinya. Setiap kali ia menyusun rak buku, ada rasa damai yang tidak ia temukan selama bertahun-tahun.
Rania mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap pagi ia menyeduh kopi sendiri, duduk di dekat jendela sambil membaca buku. Di luar, dunia berputar seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, ada kehidupan baru yang tumbuh pelan-pelan. Kadang, pelanggan toko buku bertanya, "Kamu selalu terlihat tenang, Mbak. Rahasianya apa?" Rania hanya tersenyum, lalu menjawab, "Menerima." Ia belajar bahwa kedewasaan tidak datang dari berapa lama seseorang menahan tangis, tapi dari seberapa lembut ia mampu melepaskan tanpa menyakiti siapapun, termasuk dirinya sendiri. Malam hari, sebelum tidur, ia masih menulis di jurnalnya. Tapi kali ini tulisannya berbeda. Tidak lagi berisi air mata dan rindu, melainkan harapan. Ia menulis tentang masa depan, tentang impian kecil untuk membuka kafe buku sendiri, tempat orang bisa datang, membaca, dan merasa tenang seperti yang ia rasakan sekarang. Ia menulis bahwa mungkin suatu hari nanti ia akan bertemu seseorang yang mencintainya bukan karena ia sempurna, tapi karena ia pernah patah dan memilih untuk tetap baik. Dan ketika menutup bukunya malam itu, Rania tersenyum tulus, senyum yang lahir dari luka yang sudah diterima, bukan lagi ditolak. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang menenangkan. Rania kini benar-benar menikmati kesendirian yang dulu ia takuti. Ia mulai mengenal dirinya lebih dalam. Hal-hal kecil yang dulu tak sempat ia sadari karena terlalu sibuk mencintai orang lain. Ia menyadari betapa ia suka aroma hujan di sore hari, betapa ia rindu menggambar. Sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan sejak menikah. Sore itu, di bawah langit yang kelabu, Rania duduk di balkon kecil kontrakannya. Secangkir teh hangat di tangan kanan, pensil dan buku sketsa di tangan kiri. Ia mulai menggambar bunga, jalanan, dan kadang wajah samar seseorang yang entah kenapa mirip dirinya sendiri. Saat goresan demi goresan membentuk gambar, Rania merasa seperti sedang berbicara dengan hatinya, jujur, tenang, dan tanpa penghakiman. Suatu hari di toko buku tempatnya bekerja, datang seorang pelanggan baru. Lelaki itu terlihat sederhana, mengenakan kemeja polos dan membawa buku catatan lusuh di tangannya. Ada buku tentang seni menggambar realistik. Tanyanya dengan suara lembut. Rania membantu mencarikannya di rak bagian belakang. Dan mereka sempat berbicara singkat tentang seni dan makna keindahan. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Dimas, seorang ilustrator yang sering mencari inspirasi lewat membaca. Tidak ada tatapan berlebihan, tidak ada getaran aneh di dada. Hanya percakapan hangat dua orang yang saling memahami ketenangan. Setelah hari itu, Dimas beberapa kali datang lagi, dan setiap kali mereka berbincang sedikit lebih lama. Tentang warna, tentang hidup, tentang kehilangan yang ternyata sama-sama mereka kenal. Malamnya, Rania merenung di kamarnya. Ia tidak berpikir tentang cinta, tidak juga berharap apapun. Ia hanya merasa senang bisa berbicara tanpa harus berpura-pura kuat. Ia menulis di jurnalnya, mungkin bukan cinta yang kucari, tapi kedamaian. Dan terkadang, seseorang datang bukan untuk mengisi, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku sudah cukup. Kata-kata itu menenangkan hatinya. Ia sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk pasangan baru. Kadang, cukup dengan hadirnya seseorang yang membuatmu merasa dilihat dan
didengar tanpa dihakimi. Itu sudah lebih dari cukup. Beberapa minggu kemudian, Rania dan Dimas menjadi teman dekat. Mereka sering bertemu di taman atau di kafe kecil untuk berbagi cerita dan gambar. Rania mulai merasa hidupnya berwarna lagi. Bukan karena cinta yang baru, tapi karena ia belajar melihat dunia dengan cara yang lebih lembut. Ia mulai mengerti bahwa cinta yang sejati tidak selalu datang dengan janji atau genggaman tangan, tapi dengan rasa tentram saat kamu menjadi dirimu sendiri di hadapan seseorang. Di matanya, Dimas bukan pengganti Arif, melainkan pengingat bahwa hati yang hancur bisa pulih tanpa tergesa. Dan di sanalah, dalam ketenangan yang sederhana, Rania akhirnya menemukan arti lain dari cinta, bukan milik, tapi kedamaian. Waktu terus berjalan, dan hidup Rania perlahan menemukan ritmenya sendiri. Wajahnya kini tampak lebih cerah, langkahnya lebih ringan. Dan matanya tidak lagi menyimpan bayangan kelam seperti dulu. Namun di balik ketenangan itu, masih ada satu ruang kecil dalam hatinya yang belum benar-benar tertutup. Kenangan tentang Arif. Suatu malam, saat ia sedang merapikan buku di toko, ponselnya bergetar. Sebuah pesan muncul di layar dari Arif. Hanya satu kalimat. "Apa kabar, Ran? Aku rindu rumah." Seketika dadanya terasa sesak. Jemarinya berhenti bergerak. Matanya menatap layar lama. Dan kenangan pun berputar kembali. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata tak kunjung keluar. Setelah hening beberapa saat, Rania menutup ponselnya perlahan dan menatap langit malam dari balik jendela toko. "Rumah bukan tempat, Rif," bisiknya lirih. "Rumah adalah hati yang dulu kamu abaikan." Keesokan paginya, Rania menulis sebuah surat, bukan untuk dikirim, melainkan untuk menutup bab yang belum selesai. Dalam tulisan tangannya yang tenang, ia menulis, "Arif, aku pernah mencintaimu sepenuh hati. Aku pernah berjuang, berharap, dan berdoa agar kita bisa bertahan. Tapi kini aku mengerti, kebahagiaan tidak selalu berarti tetap bersama. Aku tidak menyesal pernah mencintaimu. Karena darimu aku belajar banyak hal, tentang kehilangan, tentang sabar, dan tentang mencintai diriku sendiri." Ia menutup surat itu, melipatnya rapi, lalu meletakkannya di antara halaman jurnalnya yang paling sering ia baca. Ada air mata yang jatuh. Tapi kali ini terasa ringan, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Hari berikutnya, Rania bertemu Dimas di taman. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, membiarkan angin sore berhembus pelan. "Kamu terlihat lebih damai," ucap Dimas sambil tersenyum. Rania menatap langit, lalu menjawab, "Mungkin karena aku sudah memaafkan masa laluku." Dimas hanya mengangguk, tidak bertanya lebih jauh, dan dalam diam itu, Rania merasakan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki seseorang, tapi juga tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Malamnya, sebelum tidur, Rania menatap bayangannya di cermin. Wajah yang dulu sering ia anggap lemah, kini terlihat kuat dan lembut sekaligus. Ia tersenyum pada dirinya sendiri dan berbisik pelan, "Terima kasih, karena sudah memilih sembuh dengan cara yang baik." Malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Rania menutup matanya dengan damai, bukan karena kisahnya berakhir, tapi karena akhirnya ia benar-benar siap memulai bab baru dalam hidupnya. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut lewat jendela kamarnya.
Rania terbangun dengan senyum yang tenang, bukan karena hidupnya sudah sempurna, tetapi karena ia akhirnya bisa berdamai dengan segalanya. Hari itu adalah hari pertamanya membuka lembaran baru. Ia menerima tawaran menjadi pengelola di toko buku tempatnya bekerja, sekaligus memulai proyek kecilnya, sebuah pojok baca dengan sentuhan kafe sederhana. Tempat orang bisa membaca sambil menikmati secangkir kopi. Ia menamai tempat itu Ruang Hening. Sebuah nama yang mewakili perjalanan panjangnya menuju kedamaian. Saat ia menata rak buku, aroma kayu dan kopi berpadu, menghadirkan suasana yang hangat dan bersahaja. Di dinding, ia menggantung kutipan favoritnya, "Luka bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kebijaksanaan." Hari-hari Rania kini terasa penuh makna. Setiap orang yang datang ke kafe kecil itu membawa cerita masing-masing, dan Rania selalu mendengarkan dengan hati terbuka. Kadang ia melihat pasangan muda tertawa, kadang ada yang duduk sendiri dengan wajah sedih, dan di setiap tatapan itu, Rania melihat dirinya di masa lalu. Namun alih-alih merasa pilu, ia justru tersenyum. Karena ia tahu, setiap orang punya waktunya untuk sembuh. Dan tak ada yang salah dari kehilangan. Suatu sore, Dimas datang membawa lukisan kecil, sebuah potret. Rania sedang tersenyum sambil memegang buku. "Aku menggambar ini karena kamu terlihat seperti orang yang sudah menemukan rumahnya sendiri," ucap Dimas sambil menyerahkan lukisan itu. Rania terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Mungkin benar. Rumahku bukan tempat, tapi perasaan damai ini." Ketika senja tiba, Rania berdiri di depan jendela toko, menatap langit yang mulai berwarna jingga keemasan. Dulu, waktu seperti ini selalu membuatnya merasa kesepian. Tapi sekarang, senja justru menjadi momen favoritnya. Waktu untuk bersyukur atas luka yang pernah ia miliki. Ia tahu, perpisahan dengan Arif bukan akhir dari kisah cintanya, melainkan awal dari perjalanannya mencintai diri sendiri. Ia tidak lagi berharap untuk kembali, tidak lagi menunggu pesan yang tak kunjung datang. Ia sudah selesai dengan masa lalu, dan kini siap menyambut apapun yang Tuhan tulis berikutnya. Malam harinya, Rania menulis satu kalimat terakhir di jurnalnya sebelum menutupnya untuk selamanya. "Aku tidak lagi menulis tentang kehilangan, karena kini aku hidup di antara harapan." Ia menutup bukunya dengan tenang, menatap langit di luar yang bertabur bintang, dan tersenyum lembut. Di dalam hatinya, tidak ada lagi luka, hanya rasa syukur yang tumbuh dari perjalanan panjang penuh air mata dan doa. Ia sadar, tidak semua cinta harus berakhir dengan bersama. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarkan arti kekuatan, lalu pergi dengan damai. Dan malam itu, Rania benar-benar bebas, bukan karena melupakan, tapi karena akhirnya ia mampu mencintai tanpa takut kehilangan.